apapun di tempat ini, guys. Bingung saya. Saya nggak ngelihat apa-apa di sini. Kamu mau saya patahkan? Kamu mau saya patahkan? Saya leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang bersyukur, yang dimana dari mulai kita memejamkan mata sampai kita membuka mata, kita masih diberikan kesempatan untuk menatap indahnya dunia ini, menatap orang-orang yang kita sayangi, menatap keluarga kita, ibu bapak kita, anak kita. Ya, mudah-mudahan kita mensyukuri semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Teman-teman semuanya, berhubung banyak hal yang harus saya selesaikan dari kemarin-kemarin, entah itu tentang anak-anak panti, terus ada yang anak-anak panti juga ya, ada yang menikah, ada masalah dengan tempat yang ditempati, banyak hal yang saya urus. Dan mungkin dari mulai hari ini ke depan kita akan strong stay untuk melakukan eksplorasi lagi. Dan mungkin channel ini banyak teman-teman yang sudah jarang mampir di channel ini karena sayanya tidak turun langsung. Tapi it's okay, enggak masalah. Saya tahu dengan kesibukan kalian masing-masing, mungkin karena hostnya beda orang dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah teman-teman. Ya tentunya nanti semakin ganti hari, beda hari, teman-teman pasti nanti akan tahu bahwasanya Kang Ian udah on lagi, stay lagi. Yang penting teman-teman selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Kenapa harus sehat dulu yang saya doakan? Karena ketika orang sehat, orang bisa mencari rezeki, bisa membahagiakan orang-orang sekitar, bisa bersedekah, dan insya Allah dengan sehat kalian bisa melakukan ibadah dengan lancar. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa, khususnya buat teman-teman semuanya, ya, yang sering menonton dan menyaksikan tayangan video ini dari awal sampai akhir, yang selalu komen, yang selalu like, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah turunkan nikmat, hikmat, rezekinya, ya, yang tiada tara, yang dimana dari rezeki itu bisa kalian gunakan untuk aktivitas ibadah kalian, entah itu lewat sedekah, entah itu lewat mencari nafkah, entah itu untuk kegiatan-kegiatan positif di dalam agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin, amin ya Allah. Ya, kita doa, bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal. Bismillah. Saya udah mulai on fire lagi. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Setiap hari saya akan selalu on dengan kalian semuanya. Hasbi Rabbi zalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi zalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada suara Rahman. Saya bisa mendengar suara Rahman tersebut teman-teman semuanya. Suara Rahman ini terpicu hadir akibat sholawat yang saya lantunkan. Karakter sosok yang ada di sini, mereka ada ketidaksukaan kehadirannya manusia dengan membawa baginda Nabi Muhammad
di dalam sholawat yang menggetarkan tempat ini sehingga mereka merasa terusik dengan hadir saya. Bukan saya niat untuk mengusik mereka yang sudah berada di sini, tapi mereka yang sudah terlebih dahulu mengusik kenyamanan manusia yang memiliki aktivitas entah itu di siang ataupun malam hari di tempat Bukit Caringin ini. Allah wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ternyata ada energi panas di sini yang mau mencoba untuk membakar saya. Untuk saya belum menginjak kaki saya di sana, teman-teman. Terima kasih. Nggak tahu di antara kalian siapa yang berhasil membantu saya di sini. Nampaknya akan ada sesuatu yang hadir. Ya Allah, tunjukkanlah sesuatu yang tidak terlihat dan akan mencelakai. Wahai makhluk. Rencana kamu untuk membakar saya tadi, memasang jebakan, itu tidak berguna dan tidak berfungsi untuk saya. Omonganku sangat nantang. Iya benar, Bukit Caringin ini adalah tempat aktivitasnya manusia. Saya tidak mempermasalahkan keberadaan kalian di Bukit Caringin ini. Yang saya permasalahkan adalah aktivitas kalian yang selalu hadir di tengah-tengah manusia, bahkan memberikan kejanggalan-kejanggalan. Sebetulnya, apa yang ingin kau lakukan terhadap manusia-manusia yang melakukan aktivitas di sini, wahai makhluk? Saya bukannya ikut campur dan saya tahu ini adalah wilayah kalian. Tapi di sini saya sebagai manusia yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memberantas makhluk-makhluk seperti kalian. Dengan ketidaktenangan manusia-manusia itu justru membuat saya terketuk dan hadir di tempat ini. Berarti kamu termasuk sosok jin yang tidak bisa dibilangin secara baik-baik kalau begitu. Oh, berarti kamu menjaga portal tempat wilayah ini. Oh, banyak sekali portal di wilayah ini. Baiklah kalau begitu. Saya tidak akan takut untuk menghadapi setan kayak kamu. Saya akan layanin apa yang akan kau lakukan sama saya. Bukan nyali saya yang begitu besar, tapi keimanan saya yang sangat yakin bahwasanya manusia itu adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak boleh takut terhadap makhluk-makhluk seperti kalian. Derajat manusia itu lebih tinggi daripada kalian. Meskipun kami terbuat dari tanah dan kau dari api, saya tidak akan pernah takut. Allah. Ya udah, silakan serang saya kalau bisa. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya akan menahan dan menangkisnya saja. Allah. Yuk. Wah, astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa kau lukai, wahai makhluk. Silahkan, saya tampung semua apa yang menjadi kekuatan kamu. Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Was. Siapa lagi yang pengen saya makan?
Siapa lagi? Saya nggak takut dengan portal-portal yang menghalangi perjalanan saya di sini. Suara cuy di belakang saya barusan, tapi saya tidak melihat keberadaan titik suara itu. Oh, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kayaknya sosok-sosok di sini penakut ya. Saya tidak melihat satu sosok pun. Di mana ya? Wah, kayaknya sosok-sosok di sini nggak pada berani. Nggak tahu kenapa teman-teman, saya mendadak tidak bisa melihat keberadaan makhluk halus di sini. Kayaknya makhluk halus di sini tuh sakti-sakti, guys. Bingung kau. Kayaknya makhluk halus di sini sakti-sakti. Dan saya tidak bisa melihat keberadaan makhluk halus tersebut di tempat ini, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Kosong aja, nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa di sini, kosong. Bener-bener kosong, saya juga bingung. Makhluk halus ya. Pada kemana ya? Kayaknya live streaming malam hari ini kita gagal cuy untuk mendapatkan eksistensi keberadaan makhluk gaib di tempat ini, teman-teman. Wah, kemana ya? Saya bingung. Gimana cara menghadapinya di tempat ini untuk mendapatkan pergerakan makhluk gaib? Saya nggak bisa melihat keberadaannya. Tuh, nggak ada makhluk halus satupun di tempat ini, guys. Bingung saya. Nggak ada sama sekali di tempat ini. Aduh, makhluk halusnya di mana ya, guys ya? Wah, bingung sekali saya. Kamu mau saya patahkan? Kamu mau saya patahkan? Saya leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu bagian perut ke atas. Nggak kelihatan di sini sosoknya. Saya sampai bingung ini. Aduh. Sosok-sosok itu kemana ya? Bingung saya. Saya merasakan untuk melewati pohon nangka ini, cuy. Ini adalah salah satu pohon nangka yang bercabang. Ya, pohon nangka yang bercabang seperti ini adalah tempatnya makhluk gaib untuk nongkrong, untuk bersenang-senang atau untuk bermain, teman-teman. Kalau di alam manusia mungkin alun-alunnya ini, guys. Ya, tempat taman bermainnya, cuy. Pohon nangka ini adalah salah satu pohon yang terfavorit untuk mereka melakukan aktivitas bermainnya. Dari mulai makhluk gaib anak kecil sampai yang dewasa, mereka akan diam bergelantungan di tempat pohon yang bercabang seperti ini, teman-teman. Kita akan buktikan, teman-teman ya. Yuk semuanya bacakan Al-Ikhlas 3 kali cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kompak yuk. Kita bakar semuanya di pohon nangka ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Siapa kamu? Nah, kamu ngapain di sini? Gak usah sok-sokan nyamar. Saya tahu kamu ini manusia.
Kau sedang bersekutu dengan jin di sini. Kau sedang memperkaya diri. Hah? Apa? Oh, saya di sini lagi cari kodok. Lagi cari belalang. Lagi cari jamur. Saya usahanya dari dulu kayak gini, dulunya tukang rongsok saya tuh. Ah, biasalah ginilah, namanya usaha, Mas. Tapi kamu kok kenapa dandanannya seperti hantu kayak gitu, nakut-nakutin saya? Apa gimana? Iya tahu di sini saya tidak ada rongsok, makanya saya tadi bilang lagi cari kodok, cari jamur. Saya tuh cari belalang di sini tuh. Soalnya laku, Mas. Di kampung saya belalang itu 1 kilo itu 95.000, Mas. Terus suike, kodok itu. Wah, saya tiap pagi ke pasar, Mas, ngejual kodok, Mas, tapi suike, Mas. Oh gitu, berarti saya nggak boleh lewat sini dong. Oh gitu. Wah, gimana dong? Padahal saya di sini infonya dari warga lagi banyak kodok di sini. Kadang kalau misalkan kalau lagi sepi usaha-usaha saya paling kadang nyari motor orang gitu. Maaf, Mas. Lah, saya cuma nanya, Mas. Ini di Bukit Caringin ini katanya banyak yang pesugihan ya, Mas? Tidak ada. Lah terus sampean lagi apa, Mas, di sini, Mas? Pakai kostum-kostum nyeremin kayak gitu, Mas. Kayak bentuk-bentuk setan gini, Mas. Energi kamu manusia loh, Mas, bukan hantu. Bisa jelaskan ke saya, Mas? Ah, nggak mau, Mas. Saya pengen tahu dulu, Mas, siapa. Saya pengen kepo saya, Mas. Kasih tahu saya dulu kamu siapa, Mas. Kalaupun memang di sini cepet kaya, Mas, saya milu ikutan, Mas. Boleh nggak, Mas? Gak boleh. Ah, boleh aja, Mas. Kalau boleh, nanti saya kasih 50.000, Mas, untuk daftar. Uang pendaftaran, Mas, ke Priwe, Mas. 50.000 gede loh, Mas. Saya sehari paling ngejual kodok, belalang itu paling 30.000. Kalau lagi dapat sampingan nyari motor orang ya dapat 5 juta lah, Mas. Butuh dupa. Walah, butuh dupa toh. Dupa, bunga, terus apa lagi, Mas, syaratnya? Kelapa muda lah, Mas. Kalau kelapa muda itu biasa saya minum karena saya perokok aktif, Mas, untuk ngebersihin paru-paru, Mas. Berarti di sini kelapa muda untuk dikasihin ke setan, Mas. Ikut denganku. Wah, kemana, Mas? Mau ketemu tuanmu? Wah, saya ngeri, Mas. Saya takut hantu. Saya takut petir. Wah, enggak, Mas. Saya mah orangnya penakut. Saya nggak bisa apa-apa, Mas. Apalagi ketemu sama tuan kamu, Mas. Takutnya tuan kamu nanti ujuk-ujuk belegedeg nyeremin, Mas. Nanti saya pingsan gimana, Mas, kalau saya pingsan? Saya kalau berniat saya menyembahnya, saya akan selamat dan akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tapi bagi saya, Mas, berharga itu janda, Mas. Nek semisalkan selain janda saya mau, Mas. Aku nek janda gaskeun. Tapi nek semisalkan dudu janda, Mas, aku orang, Mas, orang kepengen, Mas. Aku nek harta cepet hilang, Mas. Mobil cepet rusak, Mas. Harus tuku bensin. Wah, bingung, Mas. Pertamax naik, Mas. Pertamina naik, Mas. Wang gemblung pemerintahnya, Mas. Wing sing kabeh dinaik-naikin, Mas. Aku wis mending golek janda we, Mas. Ini gara-gara si Bahlil. Oh, ngerti si Bahlil. Lah, ngerti Bahlil, Mas. Nampaknya di lorong ini lumayan cukup horor sekali, teman-teman, ngelihat dari gestur tempatnya tuh. Ya. Menurut penerawangan saya, di sini karakter iblisnya itu adalah mereka menyamar. Menyamar bisa sebagai manusia, bisa sebagai kuntilanak, bisa sebagai pocong, bisa sebagai sosok yang lain. Karena iblis ini dia hanya ingin mencari titik kelemahan manusia yang sedang ia hadapi. Saya harus lebih berhati-hati dan waspada. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah, iblis laknat. Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kau mau mencoba menyerang saya. Saya tidak bisa diserang begitu saja, wahai iblis laknat. Kau sedang berpura-pura menyamar. Saya akan coba untuk mengambil apa yang menjadi hak manusia lainnya. Barang itu tidak pantas berada di tangan kamu. Saya sudah mengetahui kamu bukan sosok biasa. Kau menunjukkan kelemahan
kelemahanmu di depan saya biar saya menganggap remeh terhadap kamu. Tapi saya tahu kekuatan ini. Hebat kan? Saya mengetahui. Siapa sebenarnya saya? Saya sebenarnya Ultraman Leo. Dulu itu pernah menjadi Ultraman Dyna. Gimana menurut kamu? Makhluk apa? Bukan makhluk, saya manusia. Cuman saya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bumi ini. Gimana pendapat kamu dengan kewibawaan saya dengan memiliki jabatan sebagai Ultraman Dyna? Jujur apa? Iya, saya mengincar barang yang kamu ambil dari Kiai Abdul Hamid yang diberikan oleh Nabi Sulaiman semasa zaman kerajaan pada saat dahulu. Dan di kamu ada satu, saya meminta dengan sangat baik-baik. Karena barang itu tidak pantas berada di tangan kamu. Barang itu sangat mulia. Barang itu sangat luar biasa sekali. Bagi siapa manusia yang memakainya, dia akan memancarkan cahaya di depan manusia lainnya. Dia akan terlihat seperti orang yang berwibawa. Setiap perkataannya insya Allah akan dipercaya ketika ia menggunakan barang tersebut. Dan itu tidak layak karena kamu gunakan untuk menyesat-nyesatkan manusia. Saya pintar. Kenapa? Karena saya juga diberikan oleh perhiasan ini oleh salah satu harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Coba saja, ya bisa dong. Allahu Akbar. Hasbi Rabbi. Allahumma Nur Muhammad. Ya lepas guys, terjatuh. Ini salah satunya. Sekarang kau sudah tidak memiliki daya upaya lagi. Sudah berada di tangan saya. Ya. Sekarang sudah bukan waktunya lagi kau merengek-rengek kesakitan di depan saya, ya. Ya. Waktunya kau untuk kembali dari api menjadi api. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai mustika batu, tunjukkan karomahmu untuk menghancurkan, karena dia sudah mengambil kamu dari pemilik aslinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.